Ngapunten Gus, beliau-beliau ini jauh. Beliau-beliau ini kalau pulang mungkin sampai 1 jam 2 jam. Tapi sampai biasanya jam 6 sudah pada pulang semuanya. Tapi sampai hari ini setengah 9 masih saja menunggu panjenengan dan Bunyai. Semoga kula paringi saderengipun dahar dengan santap riyin santri-santri PCIMU niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-thahirin amma ba'd. Para rawuh yang mulia, acara hari ini alhamdulillah bisa lancar dan sudah saya laporkan ke PBNU melalui Pak Sekjen PBNU dan responnya luar biasa. Alhamdulillah atas berkat dan rahmat Allah semuanya diberikan kelancaran. Amin. Maka salah satu konsep dalam hidup saya itu ketika Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi nopo aturan sukses mergo jenengan pun pasrah karo Gusti Allah. Maka sesuatu yang di luar logika yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang biasanya pengajian atau menghadiri sebuah acara takut hujan, tapi ketika kita pasrah sama Allah, hujan tidak lagi dianggap sebagai sebuah masalah. Kuncinya di mana? Semeleh, pasrah. Maka tawakal itu merupakan tingkatan tertinggi dari ciri seorang yang mukmin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila hal ini seharusnya kita lakukan dalam semua aspek, nopo mawon, termasuk soal pekerjaan. Maka saya himbau seharusnya ketika kita berada di Taiwan ini niatnya tidak untuk bekerja, tapi niatnya ibadah. Karena di lain kesempatan Ibnu Athaillah mengatakan ijtihadu kafi madu minalaka wa taksiru kafi matuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang sudah dijaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang menjadi kewajibanmu adalah merupakan tanda mati mata batinmu. Rezeki ini pun dijamin, tapi masih kita kejar. Sementara akhirat yang tidak ada jaminannya tidak pernah kita kejar. Bila jenengan tidak memiliki ini sebenarnya justru yang telah mempraktekkan dawai Kanjeng Nabi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi jenengan tidak memiliki niatnya golek ilmu. Kalau niatnya mencari ilmu, apa kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Maka ada apa-apa jenengan temriki, termasuk tadi malam yang menceritakan soal orang mati dan lain sebagainya, Anda hitungannya fi sabilillah. Jadi Anda datang ke sini bekerja untuk nafkah anak istri dan orang tua, sekaligus mencari ilmu, bisa bismillah. Kalau demo-demo macam-macam itu bukan fisabilillah, matinya bukan mati syahid tapi mati sangit. Tapi jenengan tindak temriki semuanya pasrah kepada Allah. Ya Allah, kula nyambut damel mergo nafkah untuk orang tua, untuk keluarga. Saya niati sekaligus mencari ilmu niku fisabilillah. Apa ini enggak orang-orang yang luar biasa? Maka jangan sampai kemudian gara-gara persoalan ekonomi kita terbutakan soal ini. Kalau sering matur, kita itu naik pesawat tidak pernah kenal dengan pilotnya, tidak pernah kenal dengan pramugarinya, rasanya ayem. Dikongkon nopo mawon sama pramugari kita malu. Cuaca buruk duduk, angin banter aja ngising, orang ngising. Gitu kan? Jendela dibuka, sabuk dipasang. Padahal nggak kenal kali pramugari, nggak kenal sama pilot. Lucunya apa? Naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya kita merasa nyaman, sementara kita tinggal di dunia, kenal dengan pemilik dunia, kenapa kita tidak pernah merasa nyaman? Kenal dengan siapa pemilik dunia, kenapa kita tidak pernah merasa nyaman? Maka jangan sampai kemudian kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hidup itu kemudian merubah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya memperlakukan prinsip seperti ini dengan keluarga saya, dengan anak istri dan para santri saya.
Konsep bahagia saya itu sederhana loh. Ibnu Athaillah mengatakan liyakil lama tafrahubi, yakil lama tahzanubi. Semakin sedikit yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Semakin sedikit standar yang membuat kamu bahagia, maka standar kesusahanmu juga semakin kecil. Tapi semakin besar standar kebahagiaannya, maka akan semakin besar potensi kecewa. Makanya kalau saya nyantai, kan orang itu kadang standarnya begini. Wah, aku nak mulai ning omah, bojoku wis siap-siap menyambut saya datang. Makanan sudah disediakan, kopi sudah tersedia. Begitu mulai dilala bojone micek, bae kan? Terus ngapa bojone terus turu ngapa karo ngukuri silit. Akhirnya apa? Drop. Karena standar hidupnya ini terlalu tinggi. Maka kemudian saya memberlakukan rumus apa? Standar kerja itu minimalis, standar hidup, standar kerja itu maksimalis, standar hidup minimalis. Jadi standar ibadahnya itu harus maksimalis, standar hidupnya minimalis. Ini yang disebut dengan kirmasu, ini yang disebut dengan sumaker, sugih macak kiri. Sementara kebanyakan kita itu apa? Kirmasu, kiri macak lagi cilaka ini. Maka standar hidup kita itu jangan berubah kalau kemudian penghasilan kita bertambah. Jadi begini, kalau kita penghasilan 1 juta, itu kita sodakohnya itu 100.000. Kalau kamu untuk hidup itu 900.000. Pertanyaan saya, kalau kita penghasilan 200 juta, seharusnya berapa sodakoh kita? Kalau biasanya kita penghasilan 1 juta sedekah 100.000, untuk biaya hidup 900.000. Maka kemudian biasanya kalau penghasilan kita 2 juta, sodakoh kita menjadi 200.000. Ini salah. Ini berarti apa? Standar hidupnya nambah. Kalau penghasilan kita 1 juta, kemudian yang kita sodakohkan 100.000, gaya hidup kita 900.000, maka seharusnya kalau penghasilan kita 2 juta, seharusnya apa? Yang kita sodakohkan 1.100.000. Karena standar hidup kita tetap 900.000. Kan selama ini kita tidak. Kalau penghasilannya nambah, standar hidupnya ini nambah enggak ya? Maka bolak-balik saya sampaikan, Mbah Mun itu pesen. Mbah Mun itu pesen. Orang yang baik itu adalah yang standar hidupnya tidak berubah, baik di kala senang maupun susah. Maka ketika saya bertanya sama beliau di sebuah pengajian, Mbah, jenengan umurnya sampai 90 tahun. Resep panjang umurnya apa, Mbah? Kalau kamu punya cita-cita dan cita-cita kamu itu belum terkabulkan, jangan terlalu dipikir. Karena kalau terlalu dipikir, cepat mati. Makanya orang nggak panjang umurnya gara-gara itu. Maka kalau kamu jomblo, naksir cewek, nggak kena, ya sudah, jangan terlalu dipikir. Tapi kalau kamu bisa ngempet kok mati, itu matinya syahid. Karena dia berjuang melawan nafsu. Kenapa dia dikatakan fisabilillah? Karena iso ngempet songkok ngacengan gitu. Nah. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Asik, mantap. Jadi pas saya karo Gusti Allah itu sing tenan. Jadi saya banyak diuji soal Allah dengan soal apapun. Maka bagi seorang mukmin ketika diuji masalah oleh Allah, kata Ibnu Athaillah, saya itu kan sangat mengidolakan Ibnu Athaillah, maka saya ngaji hikam. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan sampai seperti anjing yang dilempar batu. Anjing itu kalau dilempar batu, Mbak, yang dikejar bukan yang lempar batu, tapi batunya. Nah seharusnya kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil sama cewek yang cantik. Maka yang dikejar bukan kerikilnya tapi cewek. Artinya kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada yang melempar masalah. Siapa? Allah. Kan anggar itu begini. Kalau kemudian kita dibully oleh orang, saya itu kan orang yang sangat-sangat sering dibully ya. Dari persoalan saya ngaji di dunia malam, terakhir saya dibully gara-gara Mas Jadi Corbuzier katanya masuk Islam hanya pencitraan. Kemudian saya dibully soal Islam Nusantara.
saya dibully soal anti khilafah dan lain sebagainya. Saya orang yang sangat kebal akan bulian itu. Saya mengatakan apa, Pak? Kenapa jumlah like sama jumlah komen itu jauh lebih banyak jumlah like? Karena berapa banyak pun orang yang mencaci kita dengan komentar, di luar sana orang yang mencintai kita jauh lebih banyak. Kalau kontennya jomblo beda lagi. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Jadi seneng tapi rawah nih ngomong. Makanya nggak berani komen, cuma nge-like toh. Kenapa kemudian saya bisa berpasrah seperti itu? Coba Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas semuanya lihat. Kenapa Kanjeng Nabi itu kelihatan hebat? Karena banyak musuhnya. Kalau Nabi Muhammad itu nggak ada musuh yang nggak akan teruji dia sebagai orang hebat. Sama dengan jualan panci. Orang begitu jualan panci dia mengatakan, ini pancinya anti pecah. Orang nggak akan percaya. Begitu ada orang ngumpul, panci ini gebukin das. Dia. Kok pancinya nggak pecah? Orang baru percaya. Orang baru percaya Nabi Muhammad itu hebat. Kenapa? Karena dibully, dimusuhi dia tidak apa-apa. Artinya apa? Ketika kemudian kita dimusuhi sama orang, dibully sama orang, itu cara Allah untuk membuktikan bahwa kita adalah orang hebat. Sama halnya, jamaah kita tadi kelihatan hebat kapan? Ketika Allah menurunkan air hujan, dihudani tidak berdeming. Kan dikasih hujan oleh Allah, ternyata tidak menyurutkan langkah mereka. Baru jamaah tadi kelihatan luar biasa. Maka Allah itu ngirim musuh bagi kita itu bukan karena Allah benci dengan kita, tetapi dalam rangka apa? Untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar hebat adanya. Maka Allah ngirim tenan nyuwun sewu, padha karo duit 100.000 lho. Duit 100.000 itu tidak kaya ngopo, tetap nilainya 100.000. Tapi duit 1.000 walaupun dinaikkan layang-layang sampai atas, tetap saja nilainya 1.000. Maka kalau Anda suruh milih mana? Uang 1.000 mambu minyak wangi, apa duit 100.000 mambu uyo wedhus? Tetap 100.000 senajan mambu uyo wedhus. Artinya kalau kemudian kita dikencingi, dihina sama orang, kalau memang kita itu sebenarnya baik, tidak akan pernah mengurangi nilai kita. Itu yang menjadi persoalan. Tapi selama ini kita susah untuk memahami itu. Maka kalau saya mengatakan teorinya adalah onone wong ngrasani kuwi mergo uripe luwih kepenak daripada sing dirasani. Onone wong cilik kuwi ngrasani wong gedhe. Ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Onone sing ning mburi iki ngrasani sing ning ngarep. Enggak mungkin sing ning ngarep panggung ngrasani ning mburi panggung ora ketok kok. Onone sing ning ngisor ngrasani sing ning dhuwur. Artinya kalau kita dirasani dan dibicarakan oleh orang, posisi kita lebih tinggi daripada mereka. Kalau kita dirasani orang di belakang kita, itu menunjukkan bahwa hidup kita jauh lebih maju daripada dia. Ini apa badan? Onone wong ngrasani mergo luwih susah. Onone wong susah niku ngrasani wong seneng, ora wong seneng ngrasani wong susah. Kurang menggawe ya. Onone wong biasa ngrasani wong manjur. Ora wong manjur ngrasani wong biasa itu dah. Maka kita syukuri, alhamdulillah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semakin luar biasa. Hari ini saya banyak dipancing suruh komentar terhadap apa yang terjadi di Indonesia soal Ustadz Abdul Somad. Saya jawab, saya nggak pantas komentari beliau. Beliau orang alim, beliau orang luar biasa. Tetapi kalau saya sendiri dalam berdakwah, patokannya adalah surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilm. Saya tidak akan pernah mencaci sembahan orang lain, karena kalau saya mencaci sembahan orang lain, maka orang tersebut akan berpotensi mencaci sembahan kita. Maka saya tidak akan membela siapapun, saya tidak akan mengomentari beliau. Tetapi kalau kemudian ada umat lain tersinggung gara-gara ini, sebagai umat Islam, saya minta maaf. Dan mudah-mudahan tidak mengganggu kerukunan kita sesama antar umat beragama di Indonesia. Amin. Tolong tadi bahasa saya ini kalian posting yang bagus, sehingga kemudian tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sekali lagi, saya tidak punya wewenang untuk mengomentari beliau. Saya itu apalah, butiran debu dibandingkan beliau. Tetapi konsep dakwah saya tidak akan pernah mencaci siapapun, walaupun mereka beragama lain. Toh beliau sudah klarifikasi, sesama umat Islam tolong jangan diperpanjang. Kalau kemudian ada umat lain, kita lebih baik minta maaf, tidak ada masalah.
Kita minta maaf kalau gara-gara ini kemudian ada kegaduhan. Yang jelas, sebagai umat Ahlussunnah wal Jamaah kita memahami ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basariyah, dan ada ukhuwah watoniyah. Mudah-mudahan kerukunan di antara kita semuanya terus terjaga dan terjalin. Amin. Itu saja. Ada pertanyaan, saya persilakan. Spesial boleh tanya. Udah lapar silakan dimakan. Yang mau tanya silakan. Siapa? Saya kalau sabar masuk surga duluan. Jelas orang PC itu panjang umur. Karena bukan mungkin. Orang yang mancung itu matinya cepat. Karena bukannya boros. Kalau orang pancung itu pilih gede-gede. Nah, bahkan mereka itu memojokkan yang menjadikan Islam Nusantara itu Haji Abdul Jalil. Karena Haji orang ini lah orang Syiah, orang ini lah itu. Karena kita bilang Indonesia itu ada Islam Nusantara, ada Islam rahmatan lil alamin. Dan yang mereka Islam yang ada di Nusantara, ada kata-kata Islam Nusantara. Kebanyakan mereka itu pro dengan kata-kata seperti itu. Mereka itu saling memojokkan orang-orang. Karena mereka tidak pernah belajar ilmu nahwu, nggak tahu idofah. Jadi kemarin saya di Aljazair tanya sama orang Aljazair, adakah Islam dengan karakteristik Aljazair? Ternyata ada. Di Aljazair itu perempuan aslinya di sana itu pakai cadar, kelihatannya cuma satu mata kok. Beda kalau dengan Arab itu dengan dua mata kelihatan. Orang Aljazair karakternya adalah pakai cadar dan kelihatan cuma mata satu kok begini. Dan cadar yang dipakai itu bukan hitam tapi putih. Dan itu merupakan karakter mereka. Apakah kita menyalahkan? Enggak. Karena Islam dengan karakteristik Aljazair. Nah sementara Islam di Indonesia itu Islam dengan karakteristik Nusantara. Maka saya katakan Islam Nusantara itu justru pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Saya kasih contoh mas. Perintahnya Al-Quran apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini perintah bersolawat. Solawatnya sama, tapi bentuknya oleh orang itu dibuat wajah. Maka muncullah maulutan, muncullah berjanjenan, muncullah dibaan, muncullah solawatan. Lah, maulutan, solawatan ini kan karakter Nusantara. Lagi, perintahnya Al-Quran apa? Wal afina aninas, memaafkan sesama manusia. Bentuk Islam Nusantara apa? Halal bil halal, sawalan, silaturahmi. Orang kemudian hanya melihat wadahnya, halal bil halal itu tidak ada zaman Rasulullah. Tidak melihat isinya. Padahal isinya adalah silaturahmi. Isinya adalah salaman. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasawfahani illa hufirallahu ma qabla ayatafarraqo. Jadi perintahnya podo, tapi wujudnya bentuknya ini beda. Itulah Islam Nusantara. Contoh, adane podo untuk memanggil orang sholat. Tetapi setelah ada dikasih puji-pujian. Ini karakter Nusantara. Kenapa di Arab Saudi nggak ada puji-pujian? Jelas Mekah Madinah itu belum ada, masjidnya sudah penuh. Lalu kampungmu kasih pujian nganti model. Itu namanya Islam Nusantara. Perintahnya apa? Udzkurullah, ingatlah kepada Allah. Bentuk Islam Nusantaranya apa? Manakipan, tahlilan, mujadahan, istighosahan. Bukan macam-macam. Kan kalau di Indonesia sekarang yang lagi marah itu, kalau mau aksi macam-macam demo. Kalau kita enggak, aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, maulutan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela jomblo, ya lamaran. Sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Jadi orang-orang yang gagal dengan Islam Nusantara itu biasanya karena mereka melihat wadah, tidak melihat isi. Wadah itu penting, isi lebih penting. Kayak halal bilang, kalau kemudian harus sama persis dengan Rasulullah, ya mohon maaf. Hari ini ada banter yang usianya 30 tahun belum menikah, dia berarti bid'ah. Karena kan Nabi itu nikah umur 25 tahun.
Kalau 30 tahun Banser belum menikah ya berarti akan mesake. Makanya kenapa sih alamatan Gus Dur itu saya ganti dengan ngawiti jomblo gara-gara ini. Sudah pernah dengar? Ayo kalian ini gitu nasib. Ya selawatan si Ertan Waton ala jomblo. Pali. Apa-apa. Sama jomblo dalam lebih. Ya Kanjeng Nabi itu nikahnya mas kawinnya berapa? 25 ekor, 20 ekor unta. Lah kenapa harus sama dengan Rasulullah? Jadi orang bukan Nabi. Dulu sama saya ketika melamar istri saya ini 20 ekor. Saya dulu melamar istri saya 20 ekor. Jomblo ngirim rayuan kelawan muji marang salang mantan kang gawe semangat mugi kemenangan rino wengine tansah kelingan rino wengine tansah kelingan para jomblo rino wanita aja mung main wae membloko mbok yo empenan ngucapan kanca menawa mantanmu balik nang sira akeh usaha nglalekake blokir FB-ne karo liyane nanging nyatane sing kelingan wae akhire akun palsu digawe do para dulur jong lalekake wajib nulung sing jomblo kae aja dipuli aja diece mangko frustasi baiko diombe paling parah sing terakhir mantane luka nyamu akhire nekat marani nang resepsine agawe kisro wedi tamune dijaga banser benjut sarae dijaga banser benjut sirae ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashabi wa darati atwata ya jihrata walami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ala Nabi Muhammad. Lagi pertanyaan gini, Islam Nusantara ya? Islam di Nusantara, Islam dengan karakteristik Indonesia. Yang paling ibu sekarang bukan Pak Said videonya, pasti saya, karena mereka menolak tentang Islam Nusantara. Bahkan dulu ada ustazah terkenal mengatakan tidak ada Islam Nusantara, adanya Islam rahmatan lil alamin. Itu berarti salah paham atau pahamnya salah.
Hanya yang berjadu orange. Tanya Gus, apakah orang yang mau mondok itu harus muda? Harus Muda. muda. Iya. Ya kalau anak muda namanya santri, kalau udah tua sontrot. Di pondok saya itu banyak orang yang usianya 40 tahun ke atas dia mondok. Kalau seperti mu'alaf gitu. Ya boleh-boleh saja, gak ada masalah. Yang dari Jawa Timur dulu Bun ya, sebadannya tatoan semua. Tato semuanya. Dia akhirnya mau mondok di pondok. Begitu Ramadan tak video, kita posting, dibully sama orang-orang. Katanya apa? Adan kok tatoan. Saya jawab, lebih baik adan tatoan daripada nggak tatoan tapi nggak. Santai saja. Karena keindahan Islam itu ya seperti ini, keindahan Ahlussunnah wal Jamaah, keindahan Islam Nusantara. Jadi keindahan Islam Nusantara itu dengan cilik-cilik ini. Jadi nggak harus muda, yang tua juga boleh. Di tempat saya semuanya, mantan preman banyak, mantan anak-anak nakal banyak, semuanya saya terima. Di pondok saya itu syaratnya cuma satu, kalau nggak mau ngaji pulang. Enak kan? Kalau nggak mau belajar ngaji berarti dia pulang. Kalau nggak mau pulang berarti harus belajar ngaji. Ada lagi? Sholat Jumat. Sholat Jumat di tempat saya itu selalu kurang dari 40. Itu Tempatnya di sini. di tempat Ya ada di Taiwan kan? Taiwan. Ya itu namanya di darurat, nggak ada masalah. Daripada belas menangga Jumatan, menangga 40 orang, itu duran baik. Boleh? Ya boleh, karena kita tinggal di minoritas. Tapi kalau tempatnya di Jogja, itu orang sekampung semuanya dosa. Jadi kalau di Jogja itu Jumatan nggak ada 40 orang, padahal komunitasnya Muslim. Komunitas Muslim ini Jumatannya menjadi tidak sah. Tapi di Taiwan tetap sah walaupun cuma orang 5, karena minoritas. Kalau di sana gue wong Islam gue nganti Jumatan kurang sampai 50, itu kan kebangetan. Kalau di sini nggak dapat apa-apa. Ya gimana mau memang minoritas kok. Minimal menggugurkan kewajiban. Jadi salah satu rahasia kesuksesan saya ngaji di dunia malam itu adalah karena saya jarang berbicara pahala dan surga. Saya jarang berbicara surga dan neraka. Karena bagi saya surga dan neraka itu pasti. Halal haram itu pasti. Makanya kalau mereka tanya diterima apa enggak, itu lucu jawabannya. Dan mereka tanya, katanya orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Padahal kami tiap hari di sini mabuk. Berarti kami nggak usah sholat. Saya jawab, tetap sholat. Tetap sholat. Terus bagaimana dengan hadis ini? Saya jawab, itu kan hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak minum sholatnya, kapan? Yang paling banyak ditanyakan di DM, di Facebook itu adalah kami orang Islam menjadi welau di rumahnya orang non-Islam. Kemudian kami disuruh masak daging babi. Bagaimana? Masak saja nggak apa-apa. Tapi setelah itu tetap harus melakukan bersuci toharoh dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Kalau kemudian kalian nolak, bisa dipecat. Tetap saja dimasak dengan cara meminimalisir, umpamanya pakai sarung tangan. Nah, kan bisa saja. Kalau kemudian kena ya harus mandi sesuai syariat, kan selesai. Sama halnya ketika ada seorang kiai ketemu anjing terluka di jalan, beliau gendong. Begitu digendong di rumah diobati sampai sembuh. Diprotes sama orang, kiai itu kan anjing najis, kenapa Anda gendong? Memang anjing ini najis, tetapi karena dia terluka, kewajiban saya untuk menolong makhluknya Allah. Soal najis itu ada kaidah fikih, mandi dan lain sebagainya. Lah kita itu kan kadang-kadang lucu, saking bencinya dengan anjing itu malah dibualangi sama diri. Makanya asu itu kalau dibalang kok penondasi mesti bengok kengeng. Jadi begitu. Kaidah fikih itu kan tidak saklek, Mas. Hukum itu kan juga fleksibel. Kayak hukumnya nikah. Awal hukumnya nikah itu apa? Sunnah, an-nikahu sunnati. Tapi bisa menjadi wajib kalau sudah mampu menikah, dan kalau dia tidak menikah akan terjerumus kepada perzinahan. Tapi juga bisa menjadi haram kalau lihat pernikahan itu untuk menyakiti pasangan, Pak. Sama, makan itu kan hukumnya apa? Mubah. Hukum makan itu mubah. Tapi makan itu bisa menjadi sunnah kapan? Kalau kamu puasa.
begitu berbuka hukumnya sunnah. Jadi hukum itu fleksibel. Jadi kalau kamu di sini Jumatan nggak ada 40 orang, ya kepepetnya tetap Jumatan. Orang kok malah dilereni, langsung diumumkan karena nggak pernah ada 40 orang sudah Jumatannya libur. Tapi saya pesan, walaupun kalian Muslim yang baik, tolong Jumatan cukup sekali saja hari Jumat, ya. Nggak usah terlalu semangat tiap hari Jumatan, jangan. Itu bid'ah. Banyak sekali. Sudah cukup? Karena yang paling menarik bukan intinya tapi untunya. Karena orang Jawa itu punya konsep ngamal yang orang ngemil ngomel. Maka saatnya kita ngemil bareng-bareng. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan syiar Ahlussunnah wal Jamaah ke depan minimal kayak tadi seterusnya. Tadi saya mikir, Mas Budi, kok itu hujan kenapa nggak masuk ke stasiun? Ternyata bilang penuh. Nanti batin kok ampun ramlah dulu. Maka sekarang Matenun akan saya sampaikan kabar gembira ini untuk teman-teman di tanah air. Wabil khusus besok hari Selasa saya akan menghadiri dan menjadi pembicara di pertemuan ulama Kiai se-Nusantara. Ada 1000 kiai besok di Bali. Akan saya sampaikan berita kegembiraan ini kepada teman-teman kita Ahlussunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.